الفاتحة والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Agala. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam kitab Shalahul Usrah wa Daurul Abawaini fit Tarbiyah sekarang berada di halaman 24 yang masih Al-Habib Umar berbicara tentang bagaimana orang tua berproses mendidik anak, yang dalam proses mendidik anak tersebut ada perintah, ada larangan. Nah, bagaimana kelanjutan ketika orang tua memerintah anak atau melarang anak? Bagaimana prosesnya? Di sini diungkapkan oleh beliau, idan fal awamiru wan nawahi la ta'ti duf'atan wahidatan. Perintah dan larangan tidak datang dalam satu kejap. Tidak. Jadi kalau misalnya kita menyuruh kepada anak, kalau kita suruh ya suruh, kalau kita larang ya larang. Jangan kita larang juga, kita suruh juga. Allahu Akbar, kesulitan. Kita perintah anak juga, kita larang anak juga. Ini kesulitan besar. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak diberikan kesempatan buat orang tua untuk menjaga anaknya benar-benar harus dengan jagaan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh menurut arogansinya orang tua. Jangan menurut sombongnya orang tua atau menurut maunya orang tua. Jadi di sini al-awamir fal awamir wan nawahi la ta'ti duf'atan wahidatan. Perintah dan larangan tidak boleh datang satu rajutan. Tidak boleh. Perintah dan larangan berbarengan, tidak boleh. Harus kalau misalnya kita nyuruh anak ngaji, ya udah ngaji. Kita suruh anak salat. Jangan habis suruh anak ngaji kemudian kita larang yang lain. Kesulitan anak, betul-betul kesulitan. Jadi anak itu perlu untuk transformasi, memahami nilai-nilai syariat dengan apa? Dengan perlahan. Kita lihat apa yang terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti Al-Habib Umar bakal menjelaskan ini. Bal takunul awamir wan nawahi ba'da an tuqima laha hadhil qa'idatu. Perintah dan larangan setelah ini semuanya terjaga. Ini perintah dan larangan. Setelah ini terjaga, wanzur agama Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 sanatan di Makkah. Lihat betapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan dakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Apa yang beliau lakukan? Ini perlahan baginda Rasulullah mengajarkan kepada umat, sangat-sangat perlahan. Wa huwa yatakallamu 'anil iman. Beliau berbicara tentang iman. Wa usulil akhlaqi faqat, dan hanya berbicara tentang asal-asal akhlak saja, tidak yang lain. Di Mekah 13 tahun yang Rasulullah ajarkan tentang iman, yang Rasulullah ajarkan tentang akhlak, itu saja. 13 tahun coba. Artinya apa? Hati itu nggak bisa langsung kemudian menjadi orang soleh, tidak bisa.
Kalau saja kita tidak bisa untuk bisa melakukan seperti itu, anak kita pun sama tidak bisa juga. Jadi betapa lemahnya kita jamaah. Kalau kita tahu bahwa kita lemah, kita harus tahu juga orang juga lemah. Kalau kita lapar, ibaratnya orang tuh orang lapar juga. Kalau misalnya kita mempunyai banyak kekurangan di sana dan sini, sama manusia juga yang lain juga punya banyak kesalahan di sana dan sini, kekurangan di sana dan sini. Indah sekali ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta salatul lati hiya imaduddin, sampai bahkan salat yang salat itu adalah tiangnya agama, ja'at ba'da 11 sanatan minal bi'tsah, datang setelah 11 tahun kenabian baginda Nabi besar Muhammad. Setelah 11 tahun baginda Rasulullah berdakwah, akhirnya beliau mendapatkan wahyu untuk apa? Untuk salat. 11 tahun setelah beliau menjabat sebagai Nabi dan Rasul, 11 tahun setelah beliau mendapatkan wahyu yang datang dari Allah lewat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Artinya kita lihat, kalau dakwahnya Nabi saja bertahap, pula kita ketika mendidik anak juga bertahap. Yang penting pasti perjalanan, kita lihat kondisi sang anak, kita lihat kondisinya apakah kira-kira kuat untuk menjalankan secara langsung. Andaikan secara langsung saja, kita lihat juga tetap tidak secara langsung untuk menjadi anak yang soleh, tidak, perlahan. Ada waktu-waktunya, di waktu-waktu kecil, waktu untuk bermain contohnya, kemudian agak besar sedikit hafal dan bermain, kemudian di waktu agak besar sedikit campur dan campur dan campur. Tidak bisa kita langsung mengajarkan kepada sang anak, ayo nak belajar lagi, belajar lagi. Yang ada di dalam kepribadian sang anak tersebut akan terlahir rasa malas, akan terlahir masa bete contohnya, malas, tegang dia. Anak tersebut enggak mau untuk melakukan tanpa ada sebuah seni. Jadi artinya ketika kita berdakwah kepada anak, ketika kita mengajarkan kepada anak, itu perlu seni. Seninya apa? Ada waktunya kita ajak main. Kalau baginda Rasulullah, seringkali beliau bahkan bercanda dengan Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Terkadang beliau baginda Rasulullah main pedang-pedangan dengan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Atau terkadang main kebok-kebokan. Main kebok-kebokan dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Sampai ketika Sayyidina Bilal bin Rabah melihat betapa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain naik di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rakibani huma, sebaik-baik yang menunggang keduanya. Siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Disebutkan lagi ni'mar markub huwa, sebaik-baik yang ditunggangi yaitu baginda Rasulullah. Masya Allah, itu adalah baginda Rasulullah Muhammad. Ini artinya seni baginda Rasulullah mengajak anak, mengajak keturunan, mengajak anak kecil untuk berada di dalam syariatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana di kala kecilnya Sayyidina Hasan dan Al-Husain di hadapan baginda Rasulullah, ada salah satu anak di hadapan orang tuanya. Kemudian Sayyidina Rasul mencium Sayyidina Hasan dan Al-Husain. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau mencium kedua anak tersebut?" Kemudian Rasulullah menjawab, fulan bin fulan, apakah engkau tidak mencium anak engkau? Betapa kerasnya hati engkau enggak mencium anak engkau. Padahal ketika mencium anak itu adalah respon positif atau respon agar anak tersebut dekat kepada orang tuanya. Ada satu kesejukan tersendiri dicium. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Sayyidatuna Aisyah, betapa Sayyidatuna Fatimah putri beliau, betapa Sayyidatuna Fatimah langsung berdiri menyambut Rasulullah, cium tangan, kemudian diciumlah kening baginda Rasulullah dan Rasulullah mencium kening Sayyidatuna Fatimah. Begitu juga kebalikannya. Ketika Sayyidatuna Fatimah datang ke rumah baginda Rasulullah, kemudian Rasulullah yang tadinya lagi duduk kemudian menyambut mesra Sayyidatuna Fatimah. Ini inti
Inti syariat yang kalau misalnya kita dengan anak kita santun, jangan berkata-kata yang kasar. Jangan kita bilang dalam bahasa kita mau bilang kepada anak, lu, masya Allah, udah makan lo. Jangan. Kita makan sama, kita bilang sama anak, lu makan mulu lo, tidur mulu lo. Tidak. Ini tidak diperbenarkan lewat syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hatta orang tua marah kepada sang anak, nggak boleh kata-kata lu. Kita sering jumpai kaum muslimin ketika dia berkata kepada anaknya dengan kata-kata lu dan gua. Betul gak jemaah? Lu gua. Ya Allah, ini keluar dari produk yang terlahir dari syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah santun kepada istrinya, Rasulullah santun kepada putrinya, yang Rasulullah santun kepada anak-anaknya. Santun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan yang keras kepada anak tidak bakal bisa. Orang tua berkata kepada anak, lu gitu, atau kakek atau nenek berkata kepada cucunya, lu, enggak pantas dan tidak boleh. Tidak boleh dan tidak dianjurkan dan terlarang dalam syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kata-kata lu itu adalah kasar? Kasar menurut kita. Ya. Seperti kalau kita lihat dalam bahasa Jawa, apa namanya? Ya kalau kasar itu apa namanya? Kowe atau sampean gitu. Jangan biasakan dengan kata-kata sampean. Panjenengan bagusnya, walaupun tuh Jawanya Jawa bagaimana ceritanya, belajarlah bahasa Jawa yang halus. Sebagaimana ketika kita bertanya atau berkata dengan bahasa Indonesia yang halus, saya, kamu, atau berbahasa Arab yang bagus, ana wa anta, kan halus seperti itu. Ini yang harus kita lembutkan dalam pendidikan kita kepada anak, karena anak cinta kepada yang halus, gitu, yang lembut. Walau ta'ammalna lawajadna anna aktsarul awamiri wan nawahi ja'at ba'da ma tarassakhatil qa'idatu fil qulubi minal imani wa minal yaqini wa minal mahabbati wa ta'zim. Ketika kita renung, kita akan jumpai bahwa kebanyakan perintah dan larangan yang terungkap untuk mereka para sahabat dan keluarga Rasulullah itu datang setelah kuatnya satu prinsip setelah satu larangan kuat. Begitu pula kembali kepada sang anak, jemaah sekalian. Begitu juga kembali kepada sang anak. Makanya sering saya katakan bahwa mereka kaum sholihin, ketika mereka menyuruh kepada anaknya, terkadang mereka enggan untuk menyuruh kepada anak-anaknya. Kenapa? Khawatir kalau mereka menyuruh kepada anaknya, kemudian anaknya tidak menjalankan perintah dari orang tuanya. Ketika itu terbuka kesempatan anaknya untuk tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang seperti itu makanya banyak kaum sholihin akhirnya ketika mereka kaum sholihin, ketika mereka suruh kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Atau bahkan yang mereka suruh kepada orang walaupun untuk membayar. Saya suruh untuk bersihin ini walaupun untuk membayar. Saya untuk membersihin rumah dan ini sebagainya, ini dan sebagainya walaupun untuk membayar. Mereka lebih melakukan seperti itu daripada apa? Daripada mereka menyuruh kepada anaknya. Khawatir kalau anaknya itu membangkang. Kalau membangkang kan otomatis tercaplah anak tersebut adalah membangkang kepada orang tuanya. Allahu Akbar. Kalau anaknya sudah tercap membangkang kepada orang tuanya, orang tua laki atau perempuannya, maka jadilah dia pembangkang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhanya Allah tergantung pada ridhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Fanahtaju ila an nurassikha ma'aniyal iman. Kita butuh di sini untuk memperkuat arti-arti keimanan fi abnaina, di anak-anak kita,
Kita lihat anak-anak kita keimanannya sudah mulai kuat belum? Kita lihat pagi, siang, sore, malamnya. Bagaimana pembacaan Al-Qur'annya, bagaimana zikirnya mereka, bagaimana akhlak mereka, tingkah laku mereka, budaya mereka, pakaian mereka, apa yang mereka geluti. Ketika kita punya anak punya motor, dari gaya motor anak kita saja kita bisa mengenal akhlak anak. Nih, gaya motor. Ketika kita melihat motor anak kita bergaya, gayanya nuansa-nuansa Islam, alhamdulillah. Berarti memang anak kita bernuansa gaya-gaya Islam. Tapi kalau kita lihat anak kita punya motor atau punya sepeda, waduh dipretelin habis, atau punya mobil gimana dan bagaimana, Allahu Akbar, dirusak. Yang terlihat itu adalah motifnya adalah gaya dan gaya dan gaya. Berarti anak punya gayanya juga begitu. Dilihat, kita lihat anak kita pakaiannya, udah mulai pakaiannya, harusnya kita mempunyai satu pendekatan yang sangat-sangat dekat kepada anak kita, dan kita harus mempunyai rasa cemburu kepada anak kita. Kalau anak kita kesana dan kesini kemudian kita tidak peduli, nggak boleh. Justru sayangnya orang tua bertanya, nak mau kemana? Apalagi itu adalah anak perempuan, apalagi itu anak perempuan, ditanya mau kemana, sama siapa, ntar dulu, mau ngapain, apa semuanya penting atau tidak. Tidak, itu semuanya tidak. Jadi keluarnya anak itu untuk ngaji atau untuk sekolah, untuk manfaatnya yang lain. Kalau tidak betul-betul manfaat, tidak boleh. Itu sebenarnya rasa cintanya orang tua kepada sang putri, bukan malah memboikot sang putri, tidak. Jadi ini kan terkadang kita nih, anak-anak kaum muslimin, mereka lupa bahwa itu adalah ajaran syariat. Mereka seakan mengatakan ini adalah ajaran yang kuno. Bapak dan ibu kok masih kuno? Bukan masalah kuno atau tidak, ini syariat Nabi Muhammad. Inti dari itu semuanya menjaga kualitas dan menjaga keimanan sang putri. Kalau orang tua dia tidak peduli dari modal seperti itu, bagaimana mungkin tingkah lakunya kita tahu? Di luar kita tidak tahu putra dan putri kita berkawan sama siapa, ngobrol sama siapa, makan minum sama siapa. Kalau kita bebaskan sekali, maka anak bakal meminta kebebasan yang kedua dan yang ketiga kali. Mungkin kita bebaskan anak yang kesekian kalinya, anak bakal menjadi free. Free artinya bebas mereka melakukan, bebas mereka berkata, bebas mereka bertindak. Kalau sudah bebas, na'udzubillah, na'udzubillah. Ini yang tidak diharapkan lewat syariat. Makanya sedini mungkin kita didik anak agar anak tetap berada di dalam jalan salafun salihun, jalan dengan mereka para ulama-ulama saleh. Kan nikmat sekali kalau kita punya anak-anak muda, pakaiannya pakaian wibawa, pakaiannya pakaian muslim, masya Allah. Berapa banyak pakaian mereka kaum muslimin, muslimah, anak-anak mudanya, ya Allah, memprihatinkan sekali. Dari mulai model rambut, model pakaian, baju, semuanya mode, semuanya berbeda dengan gaya-gaya yang mereka ikuti adalah gaya timur atau gaya barat. Bukan mereka mengikuti gayanya Rasulullah, bukan mereka mengikuti gaya mereka para keluarganya baginda Rasulullah dan sahabatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya jauh dari prinsip baginda Rasulullah, dan kita akan dipertanggungjawabkan besar jamaah sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin anak bakal menjadi anak yang saleh dan salehah kalau kita sendiri tidak mampu untuk mendidiknya? Wa na'khudhu fi dzalikal ibrata. Kita ambil itu semuanya pelajaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Rasulullah. Pelajaran semuanya kita ambil dari Rasulullah, dari keluarganya Rasulullah, dari sahabatnya Rasulullah. Sungguh pelajaran yang terindah adalah pelajaran Rasulullah. Sungguh keluarga yang indah adalah keluarganya Rasulullah. Sungguh sahabat yang terindah adalah sahabat Rasulullah. Sungguh syariat yang indah itu adalah syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min wasaili tarsikhi ma'anil imani fi nasyiah. Di sini Al-Habib Umar berbicara tentang perantara-perantara untuk memperkokoh arti keimanan dalam satu perkembangan. Apa sarananya? Sarana memperkokoh arti iman dalam perkembangan sang anak. Apa nih sarananya? Kita lihat.
Apakah yang harus kita tampilkan harta? Apakah yang harus kita tampilkan mode? Apakah yang kita tampilkan pendidikan yang tersohor? Apakah yang kita tampilkan adalah gaya-gaya barat atau gaya-gaya timur? Apakah yang kita tampilkan kepada mereka adalah budaya-budaya atau seni-seni yang bertolak belakang dalam seni dan budayanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini Habib Umar mulai menegaskan kepada kita. Syara'a lana al-haq. Agama Islam yang benar ini. Agama Islam yang benar, berarti yang lain salah, benar salah. Dan kita seorang muslim mengatakan bahwa agama yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Yang lain tidak diterima oleh Allah. Semua agama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Islam. Ini kita faham dan harus punya satu kaidah besar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kaidah yang sangat besar. Ya, tidak ada goyahnya dan tidak ada kekurangannya di dalam satu kaidah akidah ini. Islam yang benar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. An nu'adzina fi udhuni sabiyil. Ini benar. Kita adankan di telinga anak yang sebelah kanan. Anak kita mulai terlahir, kita adankan sebelah kanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pertama kali yang didengarkan oleh sang anak adalah ucapan takbir, Allahu akbar. Belum mendengarkan ocehan dunia, belum mendengarkan politik dunia, belum mendengarkan ekonomi dunia, belum mendengarkan tentang huru-hara dunia. Yang pertama didengarkan itu adalah takbir, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Akan ada di dalam kepribadian dirinya kelak bahwa Allah Maha Besar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kekuatan besar jamaah sekalian. Kenapa betul-betul kita diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak yang baru dilahirkan diazankan, pula diqamatkan di telinga sebelah kiri, sama diistihsankan dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika jenazah ditaruh di liang lahat di dalam kubur, ditaruh menghadap ke arah kiblat, diazankan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu dikomatkan. Apakah ini adalah bid'ah? Ini ajaran baginda Rasulullah Muhammad. Kalau awalnya saja diadzankan, sama di akhirnya juga diadzankan, dan ini bukan perkara bid'ah. Jauh dari bid'ah sebagaimana banyak orang mengatakan bid'ah. Kalau jenazah ditaruh di dalam kubur sambil diadzankan itu adalah bid'ah. Yang mengatakan bid'ah, dia adalah bid'ah terlebih dahulu. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Istihsan, menganggap baiknya dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi selayaknya seseorang ketika dia mau berbicara, dia harus tahu tentang keadaan mazhab-mazhab yang ada. Harus dia mengetahui tentang bagaimana caranya dia mengambil hukum syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh jamaah sekalian, berbicara tanpa satu dalil yang kuat. Yang dia bicara semuanya dengan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu yang berbicara, maka semuanya akan berantakan. Jangankan kalau misalnya banyak hawa nafsu, setetes hawa nafsu yang ada di dalam lautan ilmu, maka lautan ilmu bakal menjadi kotor lantaran ada satu tetesan hawa nafsu. Wa fi udhunil yusra, dan juga wa nuqim salata fi udhunil yusra, dan untuk qamat di telinga yang sebelah kiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apakah buat salat? Ini simbolisasi agar seseorang nanti dari anak tersebut akan mempunyai satu kekuatan besar untuk mendirikan salat. Karena dalam salah satu sabda baginda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi ini dipentingkan sekali dalam satu konsep baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'rifu ma'na hadzal kalimat, walaupun bayi tersebut tidak tahu arti-arti itu. Ya kan, bayi ketika dilahirkan, baru saja terlahirkan, kemudian
diadzankan dan diqamatkan nggak tahu artinya, tapi masuk di dalam hati sanubari mereka. Walaupun mereka tidak tahu, betul mereka tidak tahu, tapi masuk di dalam hati sanubarinya. Ketika dididik mudah, diajarkan syariat mudah, disuruh ngaji mudah, disuruh salat mudah, disuruh melakukan ibadah-ibadah yang lain mudah. Kenapa? Karena di situ ada konsep Allahu Akbar di dalam telinga yang sebelah kanannya dan di telinga yang sebelah kirinya. Konsep Allahu Akbar. Makanya perlu untuk diajarkan konsep buat sang anak berkelanjutan untuk merealisasikan, untuk mewujudkan konsep Allahu Akbar. Perlu untuk terus lagi untuk kita mengajarkan konsep Allahu Akbar. Kapan? Terus lagi, kapan? Dan terus lagi, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kita jaga anak kita jangan sampai berbicara yang kotor. Jangan. Kita lihat nih anak, waduh udah mulai kotor nih. Kita lihat nih pergaulannya sama siapa. Oh, kita lihat betul-betul, kita meneliti semaksimal mungkin tentang kepribadian sang anak. Jangan biarkan anak kita berkawan dan bermuamalah kepada orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Kewajiban besar kita sebagai orang tua yang sementara anak kita adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, yang demikian itu. Anna hadhil alfadha, bahwa lafaz-lafaz ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lafaz-lafaz ini binuraniyat, ya, dengan cahaya-cahayanya. Yaliju minha ila ruhihi nasibun, yang nasib bahagian bayi tersebut masuk ke dalam rohnya masuk. Allahu Akbar. Padahal terdengar azan. Jadi dari mulai terdengar suara azan dan suara qamat dari mulai sang bayi itu masuk ke dalam roh sang bayi. Kekuatan ruhnya itu mulai mempunyai satu kekuatan tersendiri. Beda bayi yang diadzankan dengan bayi yang tidak diadzankan. Anak yang diadzankan dengan anak yang tidak diadzankan beda. Anak yang disuruh ngaji dengan anak yang disuruh ngaji hasilnya beda. Anak yang dimaksimalkan untuk ngaji dengan anak yang tidak dimaksimalkan untuk ngaji hasilnya juga semuanya beda. Jamaah harus renungkan ini semuanya. Anak yang diadzankan dengan anak yang tidak diadzankan juga beda. Tadi diungkapkan sampai nih, kalau misalnya kita mempunyai anak yang sudah diakekahkan dengan anak yang belum diakekahkan, beda semuanya. Mau dibilang apapun semuanya bakal berbeda. Memang kelihatannya sama, Masya Allah usianya sama, hebat, tetapi lihat satu prinsip dasar di dalam ruhnya saja sudah mulai berbeda. Orang yang diadzankan di masa kecilnya, ketika dia mendengarkan suara salawat, suara ngaji, suara alunan Al-Quranul Karim, nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah, ada satu keteduhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kenikmatan tersendiri. Terdengar lantunan Allahu Akbar di awalnya. Dan itu selalu diingat oleh sang anak. Tuh lihat jamaah sekalian. Biarkan anak-anak kita mendengarkan salawat, biarkan anak-anak kita mendengarkan qasidah untuk mencintai dan memuji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jangan biarkan untuk mendengarkan musik yang diharamkan. Anak-anak Masya Allah zaman-zaman sekarang Masya Allah kalau untuk nyanyi luar biasa hebatnya. Tapi untuk Al-Quran tidak bisa. Harusnya kita nangis jamaah. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, harusnya kita nangis. Nabki ala abna'ina, kita nangis terhadap anak kita. Nasib anak kita, Al-Quran mereka tidak bisa, tapi nyanyian luar biasa. Bahkan terkadang mereka joget. Udah gitu terkadang orang tuanya bergembira lagi. Anaknya pada joget, anaknya pada dansa. Dansa. Ada satu dansa, yo dansa, Masya Allah, bergembira lagi. Bahkan terkadang orang tuanya turun untuk dansa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana syariat Nabi yang ada di dalam keluarga kalau begitu jadinya?
tidak terdidikah? Wa illam yakun ya'rifa fi 'adi hadza, walaupun anak tersebut belum mengetahui lafaz-lafaz tersebut di masanya, di masa kecilnya mungkin dia tidak tahu lafaz yang terkandung di dalam Allahu Akbar, tapi ketika terus berketerusan ada rasa sebuah kenikmatan. Sebelum waktunya tiba, sebelum anak tersebut remaja, dia sudah merasakan sebuah manisnya Allahu Akbar. Wa ma'a dzalika liyakun awwal ma yatrugu sam'an fid dunya ismullah. Oleh karena itu, yang pertama kali dia ketuk pendengarannya, yang pertama kali dia dengar dari alam dunia itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Ditakdiri dzalika alaih, untuk memberikan satu pengaruh besar di dalam jasad dan roh sang anak. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita nikmat sekali, karena kajian yang bersumber dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diolah dan dioles dalam satu terapi pendidikan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan insya Allah kita akan dengarkan satu nasihat besar yang berkaitan, an-nasihatul lati tata'allaqu bi hadzal mawdu' ay bi salahil usrah wa dawrul abayn fi tarbiyah amma yata'allaqu bi wajibatil aba lil abna fi mas'alatil awamiri wan nawahi, kepada Al-Habib Saleh bin Muhammad Maula Dawilah, wa ilaihi falyatafaddal ma'jura. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin, wa nashkuruhu shukran yafuqu shukra syakirin, wa nashhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda wa la mithala lah, wa ashhadu anna murshidina wa muallimuna wa qudwatuna sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin abadan sarmada, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian yang melebihi dari pujian mereka orang yang memuji. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur yang lebih daripada syukurnya mereka orang yang bersyukur. Kita mengungkapkan dua kalimat syahadat atas keagungan yang Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan yang selain disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang berketerusan, yang abad dan abada, yang selama-lamanya, dengan jumlah salawat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan salawat tersebut kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada orang yang mengikuti perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fi mawdu' al-awamir wan nawahi. Kita bicara tentang perintah dan larangan. الموضوع في صلاح الأسرة، الأبوين لا بد عليهم أن يكون لهم نصيب من الأمر والنهي. Yang kita berbicara tentang kebaikan keluarga dan peranan kedua orang tua di dalam pendidikan sang anak, yang di dalamnya harus ada perintah dan harus juga ada larangan. امتثالا لقول الله كلكم راع وكلكم مسؤول، قول النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Karena menjalankan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab apa yang kalian pimpin. ثم يتوسع هذا الأوامر والنواهي ليس للولدين فقط. Kemudian urusan ini terus memanjang, bukan urusan
hanya kedua orang tua saja. بل هو دعوة لكل المسلمين. Bahkan ini adalah dakwah dari mereka kaum muslimin secara umum. Allah يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, yang kalian menjalankan perintah Allah dan yang kalian melarang wa tanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan-perbuatan yang munkar. فدعوى الناس للأوامر امتثال الأوامر واجتناب النواهي واجب على كل مسلم. Dakwahnya manusia dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan sebuah kewajiban buat setiap muslim. ولكن هنا قال يتقدم قاعدة وأدب عظيم. Dan di sini diungkapkan satu kaidah dan adab yang didahulukan, yang ini merupakan sebuah hal yang sangat agung di sini. وهذه القاعدة وهذه الأدب استخلصت من كلام الله في القرآن. Yang ini, kaidah dasar ini diambil langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa min aqwal wa a'mal nabiyina Muhammad wa qudwatuna. Dan juga diambil dari sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu adalah contoh tauladan kita. Thumma tadawalat wa tatabaat mimman ba'dahum min as-sahabah wat tabi'in ila ghairihim. Kemudian terus berkepanjangan sampai kepada keluarga dan sahabat-sahabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terus berputar. Hatta wasalat ila kathir min as-salihin fi jami' anha' al-ard. Sampai bahkan sampai kepada mereka kaum-kaum salihin di permukaan bumi ini semuanya. Wa min dhumnihum manhaj Al-Ba'alawi. Di antara mereka ada satu konsep dari konsep Al-Abi Alawi, jadi keturunan Sayyidina Imam Alawi. Hatta قال في المنهج السوي للحبيب لطريقة Al-Ba'alawi كتاب المنهج السوي لطريقة Al-Ba'alawi الحبيب زين ذكر قال أول أدب ينبغي للداعي أن يعمل به محبة الله وزيادة الإيمان قبل الأوامر والنواهي. Dan bahkan ini dalam konsep Thariqah Al-Abi Alawi. Ada dalam satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Zain, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayl, dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Thariqah Al-Abi Alawi. Di situ sebelum berbicara panjang lebar tentang perintah dan larangan, bagaimana di situ didahulukan konsep beriman dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi didahulukan betapa rasa iman dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada yang lainnya. Ini satu konsep dasar. Artinya apa? Artinya tidak baik dan tidak diperkenankan seorang dai ketika dia berdakwah kecuali harus dengan satu konsep dasar, iman kepada Allah dan rasa cinta. فكل من أراد أن يأمر بالمعروف بالأوامر أو النواهي لمن كان تحت مسؤوليته من الأولاد أو كان يريد أن يأمر بالمعروف لغيره من الناس. كل من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لمن كان تحت مسؤوليته أو غيره من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لا بد أن يقوم بهذا الأدب أولا. Jadi siapa saja orang yang mempunyai satu ketergantungan kepada orang-orang yang ada di bawahnya, satu kewajiban untuk memberikan konsep besar kepada bawah-bawahannya, entah itu kepada anaknya sendiri atau dakwah kepada yang lainnya, hendaklah satu konsep tersebut harus lebih didahulukan. Ketika terjadinya amar ma'ruf dan nahi munkar, dan konsep ini yang harus lebih didahulukan, yaitu konsep beriman kepada Allah dan rasa cinta, maka semuanya akan berhasil insyaallah. Awal syai' تغرس في قلبه محبة الله أول شيء.
yang harus kita dahulukan, ada rasa kekuatan di dalam hati, terbersit di dalam hati, terjungkar yang ada di dalam hati sanubari kita, itu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mathalan, idza ra'ait insan yashrab al-khamr. مثلا إذا رأيت إنسان يعصي الله مثلا يشرب الخمر. Contoh, kalau kita misalnya melihat ada orang keluar dalam syariat baginda Rasulullah, ada orang misalnya minum minuman keras. أو رأت المرأة المسلمة رأت مسلمة متبرجة وتعصي الله. Atau seorang perempuan melihat ada perempuan yang lain buka-bukaan yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. قبل أن تأمرها بالأوامر والنواهي أول شيء تحببها لله تعالى. Sebelum perintah, sebelum larangan, yang terbersit di dalam hati sanubari kita adalah bagaimana ada rasa konsep cinta kepadanya lillah ta'ala, ada konsep untuk cinta, dakwah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah. Kaif tuhabbibha Allah? Bagaimana mungkin caranya kita untuk cinta kepada Allah? Tadhkur laha ni'am Allah alladhi basataha lil khalq. Kalau kita mau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau sering banyak nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah hamparkan kepada makhluk ini. Taqul laha, yaqul lahu man alladhi khalaqaka bihadhihi al-hay'ah. Yang konsep dasar tersebut seakan Allah berfirman, siapa yang menciptakan engkau dalam bentuk model seperti sekarang ini? Hay'ah afdal min jami' al-makhluqat. Yang konsep kita yang kita mempunyai sekarang keadaan ini, kita sebagai manusia lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Wa yaqul lahu kull ma fil kawn وسخر لكم ما في السماوات والأرض. يقول له كل ما في السماوات والأرض الله سخره لك. Dan segala sesuatu yang ada bahkan di langit dan bumi ini semuanya, itu semuanya diperuntukkan dan dimudahkan buat engkau yaitu manusia. Betapa nikmatnya kita sebagai makhluknya Allah yaitu manusia. Hayawan, nabat, jamad, kulluhum musakhkhara li khidmatik. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian juga benda-benda yang lain, itu semuanya dimudahkan untuk kemaslahatan kita. وهذا ما يأتي بصدفة، هذا من الله تسخير. لو لم يرد الله أن يسخر لما تسخرت هذا. Dan ini tidak datang sedatang-datangnya, tidak. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki model seperti ini. Allah mudahkan, artinya ada sesuatu yang dimana Allah kehendaki buat kita semuanya. مثلا الجمل الكبير يأتي طفل صغير ويقود هذا الجمل سخره الله. Ketika kita lihat ada onta yang besar, ada onta besar, kemudian ditarik dengan anak yang masih kecil, contohnya. لو لم يسخره الله لو اجتمعوا أكثر من 20 نفر لما استطاعوا أن يقدروا عليه. Kalau misalnya tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal bisa anak kecil bakal membawa-bawa onta yang besar. Bahkan nih, andaikan tidak dimudahkan oleh Allah, 20 orang saja nggak bakal bisa membawa onta yang besar. 20 orang. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan. والله جعل بعض الحيوانات ليست مسخرة حتى يتفكر الإنسان في مسخر وفي غير مسخر. Dan bahkan ada sebagian hewan-hewan ada yang tidak dimudahkan. Ketika itu manusia berpikir, waduh, bagaimana caranya untuk memudahkan, untuk melunakkan hewan tersebut. Lianna fi ilah yuharrik hadzal kaum. Karena Allah lah Subhanahu wa taala yang maha menggerakkan dalam seluruh alam ini. Idza ra'ayna hayawan asghar min al-jamal, al-hayya. Kita lihat ada hewan yang lebih kecil daripada onta, yaitu snake atau ular. Ma sakharaha Allah. Kain masa qurb indaha Allah lam yusakhirha. Allah Subhanahu wa taala tidak menundukkannya buat snake tersebut, buat ular tersebut. Maka dari itu
tidak boleh berdekat dengan hewan tersebut. Kenapa? Bisa dicatek gitu. والجمل أضعاف قوة الحية بكثير. Padahal kita lihat bahwa onta itu lebih kuat daripada ular, lebih kuat daripada segalanya. Tapi buktinya Allah mudahkan onta. Terlihat ada hikmah tersendiri. من الذي سخر ذلك ولم يسخر ذلك؟ Siapa yang menjinakkan onta dan siapa yang tidak menjinakkan ular? Itu semuanya siapa? وتحكي له نعم الله عليك. Dan berbicara tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. من الذي يطعمك؟ Siapa yang memberikan makan? من الذي يشفيك إذا مرضت؟ Siapa yang mengobati engkau ketika engkau sakit? من الذي يحفظك؟ Siapa yang menjaga engkau? من الذي يرعاك؟ Siapa yang menjaga keberadaan engkau? تتكلم بهذه النعم حتى يغرس في قلبه محبة الله. Bicaralah jemaah sekalian tentang nikmat ini sampai tumbuh ada di dalam hati kita rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا غرست محبة الله بعد ذلك تقول له هذا الذي تحبه كيف تعصيه؟ Ketika sudah mulai timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bakal berkata bagaimana mungkin bisa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa sudah ada tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? كيف تخالف الأوامر الذي أمرك الله؟ Bagaimana mungkin engkau bertolak belakang dari perintah yang sebagaimana diperintahkan oleh Allah? هذا اللي أعطاك النعم كلها أدي شكره. Dan ini adalah Allah memberikan nikmat yang banyak, semuanya berikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Syukurnya engkau. Syukru biada' al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Syukurnya engkau adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itu syukur. Idza insan makhluq a'tak hadiyah, a'tak sayyara. Ada orang memberikan hadiah kepada engkau, contohnya mobil, masya-Allah. كيف بيكون يعني كيف بيكون تصرفك مع ذاك الرجل؟ Bagaimana engkau bakal bisa membalas kasih kepada orang yang sudah memberikan hadiah tersebut, apalagi mobil? Bagaimana? بتكون محبة له كثيرة. Oh, engkau rasa cinta kepada yang ngasih mobil kepada engkau lebih banyak kalau begitu jadinya. وتعمل أشياء لا تغضبه. Engkau bakal melakukan sesuatu yang sekira-kira engkau tidak murka dan tidak memarahi dia. وتسعى في عمل ما يحبه. Dan engkau bakal berusaha satu amal perbuatan atau amalan perbuatan yang dimana orang yang memberi kepada kita akan rasa cinta. هذا مخلوق. كيف الخالق ونعم الله تتضاعف وتزداد. Lihat ini makhluk yang mereka beri kepada kita. Bagaimana ketika Allah yang maha memberi kita, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, nikmat, aturannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkelipatan ganda yang sangat banyak. حتى هذه النعمة التي جاءت من المخلوق الله سخره. Bahkan nikmat yang makhluk tersebut memberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang melunakkan dan menjenakkan itu. فأول قاعدة في الأوامر أن تحبب الله في قلوب الذي تريد أن يأمر الله. Landasan pertama kita dalam satu perintah kita kuatkan di dalam dasar kita, di dalam hati sanubari kita adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا غرست المحبة في قلبه, kalau mulai sudah terasa terungkap rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, ناتج المحبة امتثال أوامر واجتناب نواهي من غير ما تتكلم. Hasil dari rasa cinta itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu tanpa ucapan lagi. Artinya udah titik di situ. لأن كل من يخالف الأوامر والنواهي هو يعرف أنه مخالف في هذا العمل. Karena orang yang bertolak belakang dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa dia lagi bertolak belakang kepada Allah Subhanahu wa taala. فمحبة الله هي تعتبر جزء من الإيمان. Yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan di antara bahagian dari iman.
فلذلك كما سمعتم أول شيء نبينا محمد 13 سنة كما سمعتم وهو يغرس محبة الله والإيمان في قلوب الصحابة. Sebagaimana kalian dengar tadi dari penjelasan dari kitab Shalahul Usra bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan di Makkahul Mukarramah 13 tahun namanya. 13 tahun yang beliau tumbuhkan di Makkahul Mukarramah itu adalah rasa cinta kepada Allah dan beriman. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك جاء لهم الأوامر الصلاة والصوم. Setelah itu datang berbagai macam perintah Allah, ada salat, ada puasa. فعملوها وأدوها بمحبة وشوق Jalankan ورغبة dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa rindu. ولم يكتفوا بتلك الأوامر بل زادوا من النوافل. Jangan merasa cukup dengan perintah-perintah tersebut, bahkan tambah kita dengan hal-hal yang disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لم يكتفوا في الصلاة فقط بل عملوا سنن في الصلاة. Bukan hanya cuma sekedar salat saja, bahkan sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. لم يكتفوا بالزكاة بل زادوا من الصدقات. Bukan cuma sekedar zakat, bahkan tambahkan dari berbagai macam sedekah. لم يكتفوا بصوم رمضان زادوا من صوم رمضان. Enggak cukup Sunan. dengan puasa di bulan suci Ramadan, tetapi perbanyak lewat puasa-puasa dari selain kewajiban yang ada di dalam bulan suci Ramadan. كل ذلك الأصل فيه ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ ما الذي دعاهم؟ Asal dari itu semuanya, siapa yang mengajak mereka? Siapa yang mengajak mereka? محبة الله ومحبة قرب الله. Kita ajak untuk rasa cinta kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. محبة رسول الله والقرب من رسول الله. Rasa cinta kepada baginda Rasulullah dan untuk dekat dengan baginda Rasulullah. فإذا هذا اهتم به الدعاء اهتموا بهذه القاعدة أول شيء لكان لهم أثر في دعوتهم. Ketika ada seseorang berdakwah, ketika ada satu ajaran, satu ajakan, satu ungkapan yang ini adalah satu konsep dasar, maka bakal berpengaruh dengan pengaruh yang sangat besar. رجل كان جاره قريب من جاره رجل صاحب معاصي كثير. Ada seseorang tersebut ahli maksiat banyak. وكان يشرب الخمر. Dia minum minuman keras. ويؤذي أهله وزوجته وأولاده. Bahkan dia menyakiti keluarganya, anaknya dan istrinya. فحاول هذا الداعي أن يتعرف عليه ويزوره. Kemudian mulailah seseorang untuk memperbaiki orang yang melakukan keburukan tersebut, mulai memperkenalkan diri, mulai datang ziarah kepadanya. كل ما يكلمه يقول له أنت في طريق وأنا في طريق. Setiap kali seorang dai datang kepada orang tersebut bilang, ente menjalankan perjalanan ente, anda menjalankan perjalanan anda. أنت صاحب طاعات وأنا صاحب خمر وما ارتاح إلا بالخمر. Udahlah, ente kan orang baik, orang taat, sedangkan anak adalah orang yang ahli maksiat. Udah, kata orang yang ahli maksiat tersebut. يريد أن يتقرب من هذا صاحب المعاصي حتى يدعوه، فقال له ما في مشكلة أنا أزورك وأقرب لك كاس الخمر أصب لك نفسي أنا أخدمك. Udah, kalau begitu jadi ini lantaran seorang dai memang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, biarin. Yang penting saya tetap berkunjung kepada engkau enggak ada masalah, engkau tetap berbuat maksiat, engkau minum minuman keras, kalau perlu yang aku kasih botol kepada gelas engkau, aku yang nuangin. Enggak apa-apa, tetap engkau berbuat maksiat. Yang penting aku tetap berkunjung kepada engkau. فبدأ الرجل يتبسم يضحك كيف أنت داعي. Mulai orang tersebut yang ahli maksiat lagi mau minum minuman keras, mulai tersenyum. Gimana, Masya Allah, ente seorang dai mau naruh botol ke gelas yang dalamnya itu adalah minuman keras, gimana sih? هو يريد أن يتقرب إليه حتى لا يخاف منه يقرب منه. Seorang dai tersebut mendekatkan orang yang berbuat maksiat agar tidak ada jarak. فقال له بعد ذلك أنت ممكن أن تزورنا في أي وقت. Engkau mungkin satu waktu engkau berziarah kepada kami, berkunjung kepada kami. Mungkin. فعندما زاره قال زرته
والله إنها لدقائق جلست معه أتكلم. Ketika mulai berkunjung, kemudian dia merasa bahwa orang tersebut tidak ada gairah untuk berbicara. ما كلمت عن المعاصي ولا عن الأوامر ولا عن غيرها. Yang aku tidak mau berbicara panjang lebar, aku nggak mau bicara tentang maksiat, aku nggak mau bicara tentang perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, berkunjung saja. كلمت عن الله الذي خلقك الذي يحبك. Aku cuma berbicara kepada orang tersebut yaitu tentang Allah yang menciptakan engkau, Allah yang maha memberikan rezeki kepada engkau. Itu aja udah, nggak bicara tentang perintah, nggak berbicara tentang larangan. غرست محبة الله في قلبه. Kemudian terbersit, ada di dalam dirinya rasa cinta kepada Allah di dalam hatinya. بعد ما تكلمت عن الله وعن محبة الله. Setelah berbicara tentang bagaimana rasa cinta kepada Allah dan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, وهو وقت قصير. padahal waktunya cukup pendek jamaah. قال أول مرة أرى أحد يكلمنا بهذا الكلام. Kemudian orang yang berbuat maksiat tersebut mengatakan, ini yang pertama kali orang berbicara kepada aku tentang pembicaraan model seperti ini. فانقض يبكي ويقول والله إني لا أعصي بعد اليوم. Kemudian orang yang ahli maksiat tersebut nangis, kemudian berseru di dalam dirinya, aku taubat kepada Allah, aku nggak bakal mau melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi. Masya Allah. أول قاعدة تكلم قبل أن يأمره غرس في محبة الله. Jadi awal satu rajutan pertama, satu langkah dalam kita berdakwah, apalagi kepada sang anak, bagaimana mempunyai rasa cinta, membuat rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah يقول يا أيها الإنسان. Yang Allah berfirman, hai manusia, ما غرك بربك الكريم. apa yang membuat rasa cemburu engkau dengan rasa kepada Tuhan engkau yang maha mulia? ورد في الحديث أفضل الخلق الذين يحببون الخلق إلى الخالق. Yang pertama kali ungkapan, yang pertama kali untuk rasa awal ciptaan, untuk membuat kekuatan rasa cinta itu bagaimana yang dicipta itu mempunyai satu hubungan kepada sang pencipta dengan rasa cinta. تحبب الخلق تجعلهم يحبون خالقهم. Bagaimana mungkin kita, dan mungkinkah harus kita mempunyai rasa cinta kepada sang pencipta? إذا حبوا خالقهم يعبدوه على أحسن الوجوه. Ketika mereka sudah mulai rasa cinta kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ketika yang kita ungkapkan itu rasa cinta kepada Allah, maka mereka bakal menyembah Allah dengan seindah-indah beribadah. Mereka bakal melakukan apa yang telah dimaui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang sangat indah. ويبتعدوا عن المعاصي برغبة ومحبة. Dan mereka akan menjauhi dari perbuatan maksiat dengan rasa cinta dan dengan semangat yang tinggi untuk betul-betul menjauhi dari perbuatan maksiat. حتى الصالحين كانوا في حضرموت يغرسون هذا محبة الله في القلوب عاد الصغار. Sampai mereka para ulama-ulama saleh di Tarikh Hadramaut itu mendakwahkan kepada anak-anak kecil itu dengan dakwah bagaimana rasa cinta mereka anak-anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. قبل أن ينطق إذا كلموه يقول الله 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 يقول الله اسم الجلالة. Sebelum anak kecil mampu berbicara dengan pembicaraan yang lain, mereka kaum salihin mengajarkan anak-anaknya tentang Allah dengan nama-nama keagungan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum anak berbicara dengan pembicaraan yang lain. وعندما يبدأ بالكلام يقول له هذا العبارة الله ربي محمد نبي الإسلام ديني. Bahkan sebelum berbicara tentang pembahasan itu, mereka orang-orang tadi mengajarkan kepada anaknya tentang Allah, Tuhanku, Muhammad, Nabiku, Islam, agamaku, Allah Tuhan engkau, Rasulullah, Rasul engkau, Muhammad, Rasul engkau, Islam, agama engkau. Ini yang terungkap di kalangan mereka. قال الحبيب مشهور بن حفيظ كنا ونحن صغار عندما نطلع الدرج نمسك مع الوالد عاد ما ننطق يقول الله ربي محمد نبيي الإسلام ديني كعبة قبلتي.
Bahkan Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib Mufti Tarhim yang baru saja meninggal dunia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ketika beliau masih kecil dengan orang tua beliau, ketika naik tangga diajarkan Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati. Demikian jamaah sekalian, ulama-ulama salaf kita mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan banyak bermanfaat buat kita sekalian untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.